Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Bantuan dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kalimantan diserahkan untuk korban banjir. Perhatian masyarakat diperlukan karena peningkatan tajam pasien positif di Kalimantan Timur. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini mendeklarasikan diri pada 17 Agustus di Komplek Citra Niaga. Pasangan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi mengklaim telah mendapat dukungan dari 3 partai, yakni PAN, Demokrat, dan Golkar. Calon pasangan dengan tagline Sang Badar ini optimis menang. Beginilah deklarasi Sang Badar, Barkati dengan Darlis maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 9 Desember 2020. Bertepatan dalam suasana Hari Kemerdekaan, pasangan ini memilih Komplek Pertokoan Citra Niaga yang legendaris di Kota Samarinda sebagai tempat deklarasi. Dukungan mengalir dari ribuan orang yang datang ke tempat acara. Acara deklarasi yang sama juga digelar di 10 kecamatan di Kota Samarinda yang seluruhnya terhubung melalui virtual dengan acara deklarasi di Citra Niaga. Menariknya, Barkati yang sekarang Wakil Wali Kota Samarinda mengumumkan, selain mendapat dukungan PAN dan Partai Demokrat, mereka juga mendapat dukungan dari Partai Golkar. Khusus untuk Golkar yang diklaim Barkati, menurutnya sudah SK walaupun belum dia pegang. Alhamdulillah, malam ini berkat doa kita semua, saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada 3 partai yang sudah pada deklarasi hari ini, Demokrat, PAN, dan Golkar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul. Tanpa Partai Golkar, pasangan Barkati Darlis sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pilkada Kota Samarinda. Dukungan 2 partai pertama, PAN dan Partai Golkar, sudah cukup memenuhi 9 kursi sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta di KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Suhu politik di Kota Samarinda menghangat saat Sang Badar, pasangan Barkati Darlis Patalongi, mendeklarasikan diri telah mendapat dukungan dari Partai Golkar. Apalagi disampaikan di depan ribuan orang yang menghadiri acara deklarasi di Pusat Pertokoan Citra Niaga. Sambutan hangat pendukung pasangan Barkati Darlis Patalongi meledak saat acara deklarasi diumumkan masuknya Partai Golkar dalam barisan partai pendukung, selain PAN dan Partai Demokrat. Barkati dengan percaya diri mengatakan Partai Pohon Beringin sudah mengeluarkan surat keputusan walaupun secara fisik surat belum mereka terima. Alhamdulillah, malam ini berkat doa kita semua, saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada 3 partai yang sudah pada deklarasi hari ini, Demokrat, PAN, dan Golkar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul.
Klaim Barkati menjadi polemik di kalangan politisi. Malum saja, selama ini dukungan Partai Golkar ditunggu-tunggu untuk diberikan kepada siapa. Setelah tidak ada kader beringin yang diusung sendiri, 3 calon pasangan menanti-nanti. Selain calon pasangan Barkati Darlis, ada juga Andi Harun Rusmadi dan bakal calon lain Erwin. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud mengaku terkejut dengan klaim dari Barkati. Dia mengakui menyangkut calon yang diusung Partai Golkar berada dalam otoritas Badan Pemenangan Pemilihan Umum, Bapilu Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Saya belum tahu ya Dinda ya. Yang kami ajukan di sana itu kan adalah Andi Harun. Siap. Rusmadi Wongso dengan Pak Barkati dengan Darlis Patalomi. Ada 3 sebenarnya. Sama Bang Erwin. Sama Erwin. Tetapi saya belum tahu ada surat yang keluar dari DPP. Tapi setahu saya belum ya. Setahu saya belum ada keluar. Karena kami kemarin di Berau. Hari ini kami akan melaksanakan sekarang mau jalan ke PPU. Besok kita musda di PPU. Setahu saya belum ada. Saya belum mengetahui ini, tapi setahu saya belum ada. Oh begitu Bang. Setahu saya belum ada. Berarti hoax lah yang dibilang Pak Barkati tadi malam nih Bang. Bukan hoax, saya takutnya belating kan gitu. Cuma belating supaya arahnya ke sana, membuat suasananya semakin hangat kan gitu. Gitu. Tapi setahu saya belum, Dinda. Setahu saya belum. Baik. Berarti saya bisa pertanyakan lagi dong landasan Abang aja sebagai pimpinan di daerah gitu. Saya belum ada. Kalau komunikasi Abang dengan Pak Barkati Bang? Saya nggak pernah komunikasi ya dengan Pak Barkati ya. Oh nggak pernah Bang ya? Ya artinya dalam 1, 2, 3, 4 minggu ini 1 bulan terakhir ini saya tidak pernah komunikasi sama beliau. Walaupun tanpa didukung Partai Golkar, pasangan Barkati Darlis sudah bisa melaju sebagai peserta pilkada di Kota Samarinda. 2 partai yang lebih dulu mengusung, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, sudah cukup 9 kursi sehingga memenuhi persyaratan mendaftar ke KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Wakil Wali Kota Samarinda HM Barkati menyerahkan bantuan beras kepada korban banjir di Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang. Bantuan bersumber dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kalimantan Timur. Acara penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga Sungai Pinang Dalam. Di kawasan itu diketahui banyak yang menjadi korban banjir ketika hujan tiba. Bantuan diberikan oleh pemerintah karena memang baru bisa didistribusikan pasca banjir. Pasca banjir, namanya juga pasca banjir. Namanya pasca banjir itu setelah banjir. Nah, kita tahu entah seminggu, 2 minggu, yang penting semua kan ada proses administrasi. Semua tergantung daripada kesediaan pangan kita. Alhamdulillah, satu Samarinda 56 ton ya, 54 ton. Untuk warga yang baru saja diberikan 5 ton. Dari data Lurah Sungai Pinang Dalam, Hadrian Syah menyebutkan, bantuan pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur kepada 2.883 jiwa di 17 RT
Dari Pemkot berjumlah 408 kg dalam kemasan 3,5 kg sebanyak 60 bungkus dan kemasan 1,75 kg 113 bungkus. Sedangkan bantuan dari Provinsi Kaltim berjumlah kurang lebih 5 ton. Hadir juga dalam acara penyerahan bantuan itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Saleh dan Camat Sungai Pinang Siti Hasanah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Samarinda terus bergerak. Tidak hanya melakukan pemakaman, tapi juga dengan kegiatan sterilisasi kawasan para pasien yang terkonfirmasi positif. Kota Samarinda belum tergolong aman dan terkendalikan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Buktinya, berdasarkan update 19 Agustus 2020, masih terus terjadi penambahan kasus positif baru, yaitu 18 kasus. Walaupun dibarengi pula dengan yang sembuh sebanyak 22 kasus. Dari data baru itu, saat ini di Kota Samarinda tercatat 513 orang pernah terpapar virus dan 369 orang dinyatakan sembuh. Kemudian sebanyak 20 orang meninggal dunia dan 124 orang lainnya masih dalam perawatan menunggu kesembuhan. Upaya penanggulangan terus dilakukan pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan sterilisasi di kawasan-kawasan rumah dan kantor pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif. Termasuk juga membagikan bahan makanan seperti beras kepada pasien positif yang terpaksa tidak bekerja karena menjalani isolasi mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 19 Agustus 2020, kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan beberapa kegiatan. Pertama, tadi kami melakukan sterilisasi di kediaman Bapak EN di Jalan Rimbawan, di mana yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Dan kedua, kami lakukan juga sterilisasi di tempat praktek kerja beliau di Jalan Slamet Riyadi. Dan yang ketiga, saat ini kami berada di Jalan Rapak Mahang, Sungai Kapih, di mana kami menyerahkan bantuan pangan terhadap Ibu MSY, di mana juga yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Mudah-mudahan bantuan pangan ini dapat meringankan beban beliau. Terima kasih. Langkah sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apalagi di Kota Samarinda, masyarakatnya mulai cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, tidak berkumpul dan memakai masker. Tim Kaltim TV melaporkan. Kisah-kisah dramatis juga terjadi terhadap pasien-pasien tertular virus di Kalimantan Timur. Setelah di Balikpapan, seorang dokter terkonfirmasi positif virus corona meninggal dunia. Sehari sebelumnya di Kota Samarinda juga ada kisah suami istri, yang salah satunya berprofesi dokter dijemput karena terpapar COVID-19. Kisah duka seorang dokter bernama Sriono di Balikpapan membuka hati warga kalau kasus penularan virus bisa mengenai siapa saja. Sriono yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkena virus corona sepekan silam. Namun akhirnya ajal menjemputnya. Sehari sebelumnya suami istri di Samarinda, salah satunya seorang dokter, dijemput dini hari oleh Satgas COVID-19 Samarinda karena terkonfirmasi positif. Keduanya dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syarani di Samarinda. Kabid Kedaruratan BPBD Kota Samarinda Ifran mengakui sepasang suami istri itu adalah EN berusia 66 tahun dan istrinya JH 67 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Agustus 2020 pukul 01.00 kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan evakuasi terhadap sepasang suami istri yang hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Atas nama
EN usia 66 tahun dan istrinya JH usia 67 tahun. Keduanya kami evakuasi dari sekitaran Jalan Rimbawan dan selanjutnya kami antar ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani untuk dilakukan perawatan. Demikian. Kerja keras pemerintah melakukan penjemputan pasien terkonfirmasi positif untuk memastikan para korban virus dari kota Wuhan, negeri Tiongkok itu berada dalam pemantauan tim medis dan tidak menularkan kepada pihak lainnya. Tim Satgas juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga yang terpapar virus. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Penambahan pasien positif virus corona di seluruh Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan tajam yang memerlukan perhatian masyarakat. Update 19 Agustus tercatat sudah 2.669 orang yang tertular dan 1.700 dinyatakan sembuh. Sebanyak 98 meninggal dunia dan 871 pasien masih dalam proses penyembuhan. Jangan memandang sepele, kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Andi M. Ishak pada video conference. Dia mengumumkan kondisi penularan virus di seluruh Kaltim berada dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan, lantaran transmisi lokal terjadi di mana-mana. Ini semakin lama menunjukkan eksistensi, menunjukkan mutasi yang luar biasa, begitu cepatnya, dan efek yang ditimbulkan juga semakin berat. Ini terlihat dengan semakin banyaknya kasus-kasus kematian yang ditimbulkan dan angka case fatality rate ataupun juga tingkat kematian ini juga semakin cepat, semakin tinggi, dan ini menunjukkan bahwa penyakit ini benar-benar berbahaya. Selain tingkat kematiannya, tingkat penularannya begitu tinggi, dan juga tingkat kematiannya sudah perlahan-lahan juga mengalami peningkatan. Update dari tim Satgas COVID-19 Kaltim tanggal 19 Agustus terjadi penambahan kasus positif baru sebanyak 91 kasus dengan jumlah terbesar di Balikpapan 49 kasus, Kutai Timur 5 kasus, Pasir 6 kasus, Samarinda 18 kasus, dan Kutai Kartanegara 13 kasus. Dari peningkatan yang tiap hari terjadi itu, kini total kasus positif di Kalimantan Timur 2.669 kasus dan 1.700 pasien diantaranya dinyatakan sembuh. Kemudian 98 orang meninggal dunia dan 871 pasien dalam proses penyembuhan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Dua lagi korban virus dari kota Wuhan, negeri Tiongkok di kota Samarinda meninggal dunia. Mereka tercatat sebagai jenazah ke-30 dan ke-31 yang dikuburkan di pemakaman khusus Raudatul Jannah Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Berikut informasinya. Sayup-sayup terdengar azan saat jenazah dikuburkan dengan protokol pasien COVID-19 di kawasan pemakaman Raudatul Jannah Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Suara azan itu terdengar dari kejauhan dari pihak keluarga yang memaksa tetap ikut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir pasien yang terkonfirmasi positif. Asyhadu an la ilaha illallah. Pihak keluarga hanya memandang dari kejauhan. Keluarganya dikuburkan oleh petugas dari BPBD yang menggunakan baju hazmat putih-putih. Hanya para petugas dengan pakaian APBD lengkap yang dibolehkan dengan jenazah karena rentan dengan penularan. Di kuburan yang khusus disediakan pemerintah kota Samarinda itu, kini sudah 31 liang kubur ditempati jenazah korban virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 20 Agustus 2020, tepat pukul 11.30, kami melakukan pemakaman yang ke-30 dan ke-31 terhadap dua jenazah. Pertama atas nama PM usia 44 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 17 Agustus dengan diagnosis asma dan pneumonia. Dan tadi malam tepat pukul 02.30 dini hari tanggal 20 Agustus dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Dan untuk jenazah kedua atas nama AS usia 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan diagnosis pneumonia dan HT. Dan tadi pagi tepat pukul 07.55 tanggal 20 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Dan saat ini sedang kami lakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman Raudatul Jannah Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Update pasien COVID-19 di kota Samarinda 19 Agustus 2020 sudah ada total 513 orang tercatat terkonfirmasi virus corona. Sebanyak 369 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan 20 orang meninggal dunia. Sebanyak 124 orang pasien positif lagi kini dalam proses perawatan menunggu kesembuhan. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.